Sirah Nabawiyah. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Pembangunan kembali Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, diriwayatkan oleh Abdur Razak, Al-Hakim, dan At-Tabrani bahwa Ka'bah pada zaman jahiliyah dibangun dengan batu-batu yang bertumpukan tanpa ada tanah liat atau semacam semen yang mengikat batu-batu itu. Ia seukuran apa yang dimasuki oleh anak kambing, berbentuk seperti lingkaran huruf D. Ka'bah pada waktu itu tidak diberi atap, kainnya ditutupkan di atasnya lalu terurai ke bawah, dan memiliki dua sudut. Rumah-rumah penduduk mengelilingi Ka'bah. Pada riwayat Bukhari dari Amr bin Dinar dan Ubaidillah bin Abi Yazid berkata, pada zaman Nabi SAW, Ka'bah tidak memiliki tembok yang mengelilinginya. Hingga tibalah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan membangun sekelilingnya tembok penghalang. Ubaidillah berkata, dinding Ka'bah pendek kemudian dibangun oleh Ibnu Az-Zubair. Oleh karena itu, apabila hujan datang, maka selalu berhadapan dengan air deras yang mengalir dari Gunung Mekah, karena tidak ada tembok di sekelilingnya yang bisa menghalaunya. Ketika usia Rasulullah telah sampai 35 tahun, 5 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, datanglah banjir besar yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah rusak dan meluluhkan pondasinya. Pada saat itulah, orang-orang Quraisy bermaksud merobohkannya. Tetapi takut terjadi apa-apa karena mereka sangat mencintai Ka'bah. Oleh karena itu, datanglah Al-Walid dengan membawa kampak sambil berkata, apakah kalian menghancurkan Ka'bah karena bermaksud memperbaiki atau merusak? Mereka berkata, kita ingin memperbaikinya. Dia berkata, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang yang berbuat baik dan kemudian mulai menghancurkan bagian tertentu darinya. Malam itu berlalu dalam penantian tentang apakah akan terjadi sesuatu terhadap Al-Walid. Kalau ternyata terjadi apa-apa, maka mereka akan mengembalikan seperti semula dan apabila tidak terjadi apa-apa, maka perobohan akan dilanjutkan karena ternyata Allah meridhoinya. Oleh karena itu, pada pagi hari, Al-Walid kembali melanjutkan pekerjaannya dan diikuti oleh yang lainnya. Hingga dinding Ka'bah roboh dan sampai pada pondasi, yang telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Mereka membiarkan pondasinya seperti semula dan mulai membangun kembali dinding-dindingnya dengan harta infak bersama dengan syarat bukan dari hasil prostitusi, bukan dari hasil transaksi riba, dan bukan karena hasil kezaliman terhadap orang lain. Semua harus bersumber dari harta yang halal. Orang-orang Quraisy berhasil menunaikan tugas dengan membangun Ka'bah berdasarkan jatah kabilah masing-masing. Rasulullah SAW pun terlibat dalam pembangunan Ka'bah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, tatkala Ka'bah dibangun, Nabi SAW pergi bersama Al-Abbas radhiyallahu anhu. Mereka berdua mengangkat batu. Kemudian Al-Abbas berkata kepada Nabi SAW, letakkan sarungmu di atas pundakmu agar batu tidak melukaimu. Tetapi tiba-tiba dia terjatuh ke tanah dan matanya melihat ke langit. Dan setelah tersadar ia berkata, sarungku, sarungku. Kemudian Al-Abbas menutupkan kembali sarungnya. Hadis riwayat Bukhari. Fathul Bukhari. Setelah sampai pada peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih paham tentang siapa yang berhak meletakkannya dan semua kabilah bermaksud untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kemuliaan. Hingga hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Bani Abdul Addar mendekatkan bejana berisi darah. Kemudian mereka bersama Bani Adi Ka'ab bin Lu'ay bersumpah untuk siap mati. Maka kondisi menegangkan itu berlangsung hingga beberapa hari. Akhirnya tokoh paling sepuh di antara mereka yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mendapatkan ilham dan berkata, wahai Quraisy, jadikanlah seorang yang pertama kali masuk masjid menemui kalian sebagai penengah di antara kalian. Mereka menerima tawaran itu dan menunggu siapa gerangan yang pertama masuk masjid. Dan ternyata yang masuk adalah Muhammad SAW. Setelah mereka melihat, mereka berkata, ini adalah orang yang terpercaya. Kami setuju, dia adalah Muhammad.
Setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, mereka menceritakan kepadanya. Kemudian Muhammad membentangkan kain lalu mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas kain itu. Kemudian dia berkata kepada setiap pemimpin kabilah, hendaklah setiap pemimpin kabilah memegang setiap ujung kain dan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Setelah itu Nabi meletakkannya sendiri. Dengan demikian terhindarlah pertumpahan darah orang-orang Quraisy dengan sesama saudara mereka. Hikmah Sirah Nabawiyah. Pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat luar biasa. Semua sudah tahu bagaimana terpercayanya beliau dan bagaimana kejujuran beliau. Sehingga ketika beliau yang meletakkan Hajar Aswad terselesaikanlah perselisihan yang ada.